Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Produk Tempat Pensil dari Kawat Bulu. Dosen pengampu Dr. Mary Andriani STMT. Anggota kelompok saya sendiri Melisa Anggrani 24050335. Yang kedua ada Haistia Aini Zuhra dengan NIM 24050336. Yang ketiga Muhammad Lutfi dengan NIM 24050312. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Histia. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi produk tempat pensil merupakan salah satu perlengkapan belajar yang sangat dibutuhkan oleh pelajar maupun pekerja kantoran. Kebutuhan akan tempat pensil yang fungsional sekaligus estetis mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pembuatan produk ini. Salah satu inovasi yang menarik adalah pembuatan tempat pensil dari kawat bulu atau pipe cleaner channel wire, yaitu kawat berbulu halus yang biasa digunakan dalam kerajinan tangan. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah: yang pertama, apa saja kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk tempat pensil derek kawat bulu. Yang kedua, bagaimana penerapan metode quality functional deployment atau QFD dalam pengembangan produk tempat pensil dari kawat bulu. Yang ketiga, karakteristik teknis apa saja yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ada yang keempat, prioritas pengembangan apa yang harus dilakukan agar produk tempat pensil dari kawat bulu memiliki kualitas yang baik, menarik, dan bernilai jual tinggi. Lalu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk tempat pensil dari kawat bulu. Yang kedua, menerapkan metode quality functional deployment atau QFD untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam spesifikasi teknik produk. Yang ketiga, menentukan karakteristik teknik yang berpengaruh terhadap kualitas produk tempat pensil dari kawat bulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Lutfi. Ini saya akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Quality Function Deployment atau QFD. QFD adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan produk dengan berorientasi pada kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, manfaat QFD bagi perusahaan meningkatkan biaya secara lebih efisien, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi waktu produksi hingga proses menjadi efektif. Dalam QFD terdapat 3 tahap implementasi. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Tahap kedua, menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam spesifikasi atau karakteristik produk. Tahap ketiga adalah menghubungkan karakteristik pelanggan dengan karakteristik teknis agar produk sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian menurut Cohen terdapat 4 fase QFD. Fase pertama adalah perencanaan produk, fase kedua adalah perencanaan desain, fase ketiga perencanaan proses, dan fase keempat perencanaan produksi. Terakhir terdapat House of Quality atau HOQ, yaitu matriks yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis. Dengan HOQ, perusahaan dapat mengetahui produk seperti apa yang paling sesuai dengan keinginan konsumen. Sekian penjelasan teori yang saya gunakan dalam teknik ini. Saya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan keinginan terhadap produk tempat pensil dari kawat bulu. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner. Kuesioner yang akan digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk tempat pensil dari kawat bulu.
Berdasarkan hasil kuesioner terbuka, diperoleh beberapa kebutuhan konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis bahan, kawat bulu yang lentur dan berkualitas baik. Yang kedua, desain produk. Bentuk bunga menjadi pilihan utama. Yang ketiga ada warna produk, warna merah, hijau, dan pink. Keempat, ada ukuran produk dengan tinggi 12 cm dan diameter 8 cm. Kualitas produknya kuat dan tidak mudah rusak. Yang kedua ada kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup digunakan untuk mengetahui tingkat penilaian responden terhadap produk tempat pensil dari kawat bulu yang telah dibuat. Penilaian menggunakan skala Likert 1-5. Adapun atribut yang dinilai meliputi yang pertama ada jenis bahan, warna produk, ukuran produk, kualitas produk, dan desain produk. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder digunakan untuk yang pertama memahami konsep dasar QFD, yang kedua menentukan metode pengolahan data, yang ketiga membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, yang keempat menjadi referensi dalam pengembangan produk. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data kuesioner terkumpul. Data tersebut dianalisis menggunakan metode QFD untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan menentukan prioritas pengembangan produk tempat pensil dari kawat bulu. Terlihat di slide ada data. Setelah data kuesioner terkumpul, kami mengolahnya menggunakan metode QFD untuk menentukan prioritas pengembangan produk tempat pensil dari kawat bulu. Yang pertama itu identifikasi voice of customer atau VOC. Jawaban dari kuesioner tersebut diidentifikasi menjadi 6 kebutuhan utama konsumen, mulai dari desain produk, fungsi tambahan sebagai tempat koin, desain bunga, ukuran ideal, kombinasi warna, hingga kekuatan produk. Yang kedua ada min atau tingkat kepentingan. Nilai min diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner tertutup skala Likert 1-5. Misalnya, atribut desain menarik punya min 4,29. Artinya, responden menganggap atribut ini sangat penting. Kemudian ada modus atau nilai target. Modus adalah nilai yang paling sering dipilih responden, dijadikan target kualitas yang ingin dicapai. Contohnya, atribut desain bunga memiliki modus 5, artinya target idealnya adalah nilainya 5. Kemudian ada rasio perbaikan. Dihitung dengan membagi modus dengan min. Dengan rumus, rasio sama dengan modus dibagi min. Rasio menunjukkan seberapa besar perbaikan yang dibutuhkan agar mencapai target. Rasio di atas 1,16. Berarti masih ada gap yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada bobot relatif. Bobot relatif menunjukkan persentase kontribusi setiap atribut terhadap keseluruhan kebutuhan pelanggan. Dihitung dari bobot absolut. Dengan rumus, bobot relatif sama dengan min dikali rasio dikali sales point dibagi total bobot semua atribut. Setelah itu ada TKA atau tingkat kepentingan absolut. TKA dihitung dengan mengalihkan nilai hubungan karakteristik teknis terhadap bobot relatif setiap atribut. Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu karakteristik teknis terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan secara keseluruhan. Setelah itu ada TKR atau tingkat kepentingan relatif. TKR adalah presentasi dari TKA dibanding total TKA semua atribut. Inilah yang menjadi dasar penentuan prioritas pengembangan produk. Setelah itu, dari hasil perhitungan, atribut desain bunga yang kreatif dan menarik memiliki TKR tertinggi dengan nilai 0,42. Diikuti dengan desain tempat pensil menarik dengan nilai 0,32. Artinya, dua aspek ini adalah prioritas utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk tempat pensil dari kawat bulu ini. Selanjutnya ada gambar produk yang akan dibacakan oleh teman saya, Hastia. Di sini ada yang pertama mahkota merah, yaitu kawat bulu merah yang dibentuk menjadi kelopak bunga berfungsi sebagai wadah utama tempat pensil. Yang
Kedua, ada alas hijau, kawat bulu hijau yang dibuat melingkar sebagai dasar atau alas produk agar berdiri stabil. Yang ketiga, hiasan manik, manik-manik mutiara putih yang dipasang pada kelopak merah sebagai ornamen estetika. Yang keempat, ada daun hijau, kawat bulu hijau berbentuk daun kecil yang mengelilingi bagian tengah produk. Dan yang kelima, inti tengah, bagian pusat produk tempat semua kawat bulu disatukan dan dikunci. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Melisa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.